time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sosok yang sering kita dengar dalam iman Kristen, tetapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami, yaitu Roh Kudus. Siapa sebenarnya Roh Kudus? Apa perannya dalam kehidupan kita? Bagaimana Roh Kudus bekerja sejak zaman Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hingga dalam gereja saat ini? Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang karya luar biasa Roh Kudus yang terus hidup dan bekerja dalam diri kita. Jadi teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan berbagai sebutan untuk Roh Kudus beserta perannya. Dalam Alkitab, Roh Kudus disebut dengan berbagai nama yang mencerminkan peran dan sifatnya, yaitu Roh Allah. Dalam Alkitab Kejadian bab 1 ayat 2, hadir sejak penciptaan, bekerja dalam kehidupan manusia. Roh kebenaran, Injil Yohanes bab 16 ayat 13, membimbing manusia kepada kebenaran Allah. Penolong atau Parakletos, Injil Yohanes bab 14 ayat 16. Roh Kudus hadir untuk menghibur dan menolong dan membimbing orang percaya. Roh Kudus, Injil Lukas bab 3 ayat 22, menguduskan dan memurnikan hati manusia. Roh kehidupan, Kitab Roma bab 8 ayat 2, memberi hidup baru dalam Kristus. Roh kasih, kekuatan, dan ketertiban, Kitab 2 Timotius bab 1 ayat 7, memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan iman. Dari berbagai sebutan ini, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat percaya, baik secara individu maupun dalam komunitas gereja. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengalaman merasakan kehadiran Roh Kudus. Banyak orang percaya mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka dengan berbagai cara, yaitu melalui doa dan ibadah, merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Dalam pengambilan keputusan, Roh Kudus memberi hikmat untuk memilih jalan yang benar. Saat menghadapi pencobaan, Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam perubahan hidup, banyak orang yang mengalami transformasi hidup setelah menerima Roh Kudus. Seperti yang dialami para rasul dalam Kisah Para Rasul, pencurahan Roh Kudus membawa keberanian dan kuasa untuk bersaksi. Jadi, yang ketiga, saya akan menjelaskan peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Peran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama hadir dalam penciptaan, Kitab Kejadian bab 1 ayat 2, memberi hikmat dan kekuatan kepada para nabi, hakim, dan raja. Hakim-hakim bab 6 ayat 34. 1 Samuel bab 16 ayat 13, menginspirasi penulis kitab suci 2 Petrus bab 1 ayat 21. Peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, mengandung Yesus dalam rahim Maria, Injil Lukas bab 1 ayat 35, turun atas Yesus
saat baptisan di Sungai Yordan. Injil Matius bab 3 ayat 16. Menggerakkan gereja setelah kebangkitan Yesus. Kitab Kisah Para Rasul bab 2. Membantu orang percaya dalam doa dan kehidupan rohani. Kitab Roma bab 8 ayat 26 sampai 27. Yang keempat, saya akan menjelaskan memahami makna peristiwa Pentakosta. Seperti yang kita tahu, Pentakosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan atas para murid setelah Yesus naik ke surga. Peristiwa ini memiliki beberapa makna yang penting, yaitu awal mula gereja. Murid-murid yang terjadi takut kini berani membangkitkan Injil. Kitab Kisah Para Rasul 2. Penyatuan umat manusia dalam iman. Roh Kudus membuat mereka berbicara dalam berbagai bahasa sebagai tanda bahwa Injil adalah untuk semua bangsa. Kehadiran Roh Kudus dalam gereja. Sejak Pentakosta, Roh Kudus selalu hadir dan bekerja dalam kehidupan gereja. Pentakosta bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus masih terus bekerja hingga saat ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan peranan Roh Kudus dalam perjalanan gereja. Roh Kudus tidak hanya bekerja pada masa perjanjian baru, tetapi juga terus memimpin gereja hingga saat ini, yaitu menuntun gereja dalam kebenaran. Gereja berkembang bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena bimbingan Roh Kudus. Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Menginspirasi para pemimpin gereja. Dari para rasul hingga para pemimpin gereja saat ini, Roh Kudus memberikan hikmat untuk mengajar dan membimbing umat. Mempersatukan umat beriman. Roh Kudus bekerja dalam komunitas gereja untuk menciptakan kesatuan dalam kasih dan pelayanan. Memberikan karunia rohani. Roh Kudus memberikan berbagai karunia seperti nubuat, pengajaran, kesembuhan, dan sebagainya. 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Menggerakkan misi gereja. Roh Kudus mendorong gereja untuk terus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dengan memahami peran Roh Kudus dalam perjalanan gereja, kita semakin sadar bahwa gereja bukan hanya lembaga manusia, tetapi karya yang hidup dan dinamis. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya bahas pada hari ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hadir untuk membimbing, menghibur, dan menguatkan umatnya. Dari perjanjian lama hingga saat ini, Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan orang percaya dan gereja. Peristiwa Pentakosta menjadi titik awal pencurahan Roh Kudus, dan sejak saat itu gereja berkembang dengan kuasanya. Semoga kita semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita dan berani menjalankan tugas sebagai saksi Kristus di dunia.